Assalamualaikum sahabat muslimah. Apakah sahabat muslimah sudah mengetahui bahwa kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan menguatkan penyebaran moderasi beragama ke masyarakat lewat gerakan puluhan penyuluh agama hingga kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran atau KKG, MGMP, lintas agama di kabupaten atau kota. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenak Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Tamrin, kegiatan ini bertujuan untuk menambahkan wawasan, memperkuat komitmen, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk membawa pesan-pesan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun di masyarakat luas. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Menurut Anda, apakah semua aturan Islam harus dijalankan oleh umat Islam? Mengapa? Harus sih, karena kan kita nih muslim ya, jadi otomatis wajib menjalankan semua syariat yang sudah ditetapkan nih sama Allah. Iya, memang harus dijalankan oleh umat Islam karena dia beragama Islam, jadi dia harus menjalankan aturan yang sesuai dengan agamanya sendiri. Menurut saya, umat Islam itu harus menjalankan semua aturan agamanya karena kan perlu ketaatan secara total kepada Allah. Menurut Anda, moderasi beragama itu cara beragama yang seperti apa? Menurut saya, moderasi beragama itu adalah cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, dan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Moderasi beragama itu kita beragama di tengah-tengah aja gitu, jangan terlalu ekstrim. Jadi yang biasa-biasa aja. Atau bisa juga dikatakan mengutamakan toleransi. Cara beragama yang toleransinya itu kebablasan kayak gitu. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan menguatkan penyebaran moderasi beragama ke masyarakat lewat gerakan puluhan penyuluh agama hingga kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran atau KKG, MGMP, lintas agama di kabupaten atau kota. Menurut Anda, manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut? KKG itu khususnya untuk guru ya, jadi guru itu lebih beredukasi dan guru itu bisa menyampaikan kepada muridnya dan muridnya bisa mengamalkan di kehidupan dia ketika bermasyarakat. Itu harapannya memang supaya masyarakat kita itu menjadi lebih toleran dan juga menghormati agama lain. Agak sangat sulit kalau kita mendapatkan manfaat dari program moderasi beragama ini kayak gitu ya, karena toleransinya itu kebebasan. Menurut Anda, apa permasalahan besar yang sedang dialami oleh negeri ini? Menurut saya sebagai ibu rumah tangga yaitu adanya kenaikan bahan-bahan pokok ya, perlengkapan bayi mungkin, terus dan pajak-pajak lainnya yang meningkat. Permasalahan yang hari ini terjadi itu banyak banget, misalnya pergaulan bebas di kalangan remaja, kemudian rusaknya moral anak-anak di sekolah, kemudian korupsi, maraknya miras, tentang kemiskinan, tentang pengangguran, kesejahteraan masyarakat yang tidak terjamin, kesehatan, pemerataan sekolah, masih banyak ketidakmerataan kayak di segala aspek kayak gitu. Di saat negeri kita sedang mengalami banyak permasalahan besar, menurut Anda mengapa pemerintah lebih memilih untuk masif menyebarkan paham moderasi beragama? Karena mungkin di Indonesia ini masih kurang keharmonisan antar beragama. Jadi supaya antar agama itu lebih saling merangkul, makanya diadakan moderasi beragama ini. Dari yang saya tangkap, harapannya itu memang untuk mencegah konflik antar umat beragama. Adanya hal ini sebagai berita yang memisahkan dengan berita urgent lainnya. Contohnya misalkan ada yang kasus tambak, yang padahal kasus tambak itu lebih berbahaya daripada kasus moderasi beragama. Apa harapan Anda kepada pemerintah untuk kebaikan negeri ini? Seharusnya kayak gitu, pemerintah benar-benar fokus bagaimana mensejahterakan masyarakat. Bagaimana bisa ada SDM yang berkualitas. Kalau dari kesehatan, ekonomi, dan juga pemerataan sekolah, pendidikan, itu tidak menjadi fokus pemerintah hari ini kayak gitu. Kebaikan negeri ini sebenarnya bukan dengan solusi moderasi beragama. Karena tanpa adanya moderasi beragama pun, kaum muslimin itu sudah saling toleransi dan menghargai umat agama yang lain. Menjadikan masyarakat yang sejahtera dan agamis. Bukannya menambah kebaikan, nyatanya moderasi beragama justru menjauhkan generasi dari identitas keislamannya ya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saat ini, penyebaran pesan-pesan dan nilai-nilai moderasi beragama sangat masif.
Mereka meyakini di bawah nilai-nilai moderasi beragama ini akan tercipta masyarakat yang lebih damai, rukun, dan harmonis. Padahal, ide moderasi beragama pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam di tengah-tengah umat. Ide ini menyeru untuk membangun Islam yang bersifat terbuka. Artinya, Islam harus menerima ide liberal atau kebebasan dan toleran terhadap ajaran agama lain. Mereka mengklaim bahwa implementasi moderasi beragama ini dapat mencegah dan menanggulangi faham radikalisme dan terorisme yang dianggap sebagai ancaman dan berbahaya bagi bangsa ini. Moderasi beragama dipandang sebagai perlawanan Islam radikal atau Islam ekstrim. Karena itu, jika moderasi beragama dijadikan sebagai basis pendidikan agama, maka sejatinya akan membahayakan akidah umat Islam. Sebab mereka menganggap seseorang yang menjalankan agama Islam secara benar dan menyeluruh dituduh ekstrim hanya karena tidak sesuai dengan aturan batasan yang dibuat manusia. Sehingga aturan agama yang berasal dari Sang Pencipta yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan dengan aturan manusia yang lemah. Karena itu, moderasi beragama yang akan diimplementasikan dalam dunia pendidikan sejatinya hanya akan meliberalisasi akidah generasi, melemahkan keimanan generasi, dan menjauhkan generasi dari syariat Islam kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Terkait toleransi dalam pandangan Islam, toleransi dalam kehidupan umat beragama memiliki aturan yang baku dan jelas. Toleransi dengan orang kafir tidak boleh mengurangi keyakinan terhadap Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Toleransi dalam Islam bermakna membiarkan penganut agama lain menjalankan ajarannya tanpa umat Islam berpartisipasi dalam urusan agama mereka. Umat Islam justru harus mengambil peran dalam mendakwahkan Islam kepada mereka, agar mereka pun mengenal syariat Islam secara kafah. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah inilah akan menghantarkan Islam rahmatan lil alamin. Syariat Islam dalam negara khilafah menjamin hak-hak warga negaranya tanpa membedakan agama yang dianut oleh warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim. Negara khilafah akan menjaga dan melindungi jiwa dan harta seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Sehingga penerapan Islam kafah dalam naungan khilafah Islam tidak memerlukan ide moderasi beragama yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam.